Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan memaparkan hasil dari diskusi kelompok saya dengan judul Pengaruh Penggunaan Edible Coating Pati Singkong terhadap Kualitas Organoleptik Buah dan Sayur. Latar belakang alasan kami memilih topik ini adalah buah dan sayur daya tahannya di suhu ruang sangat terbatas, sehingga sering cepat rusak, terutama bagi anak kos yang tidak memiliki kulkas. Hal ini membuat buah dan sayur mudah busuk sebelum dikonsumsi, menimbulkan pemborosan dan menurunkan asupan gizi. Sebagai solusi, digunakanlah inovasi edible coating dari pati singkong yang aman dimakan dan ramah lingkungan. Lapisan ini membantu melindungi buah dan sayur dari kerusakan akibat oksidasi, mikroba, dan penguapan, sehingga tetap segar lebih lama meskipun tanpa kulkas. Tujuan dari inovasi edible coating ini adalah memperpanjang daya simpan buah dan sayur dalam suhu ruang, menjaga kualitas kesegaran dan kandungan gizi buah dan sayur tanpa pendingin, mengurangi pemborosan bahan makanan seperti buah dan sayur akibat pembusukan, dan mendukung prinsip keberlanjutan atau sustainability. Berikut merupakan ruang lingkup kajian dari ide inovasi kelompok kami. Yang pertama ada penampilan fisik buah dan sayur setelah diaplikasikan edible coating. Kami telah melakukan percobaan pada anggur yang tidak dilapisi edible coating dan anggur yang dilapisi edible coating selama 14 hari di suhu ruang. Anggur yang diletakkan pada suhu ruang tanpa dilapisi edible coating, teksturnya cenderung lunak dan keriput, mulai muncul bercak putih yang mengidentifikasikan tumbuhnya jamur, dan baunya menyengat menandakan pembusukan. Sedangkan jamur yang dilapisi edible coating, teksturnya kenyal, visual buah masih segar dan layak dikonsumsi. Ruang lingkup kajian yang kedua adalah pengaruh edible coating terhadap daya simpan buah dan sayur. Edible coating dari pati limbah kulit singkong efektif menjaga kesegaran buah dan sayur dengan mengurangi respirasi, transpirasi, dehidrasi, dan pertumbuhan mikroba. Ruang lingkup kajian yang ketiga adalah kemudahan dalam pengaplikasian edible coating. Ada dua metode pengaplikasian edible coating. Yang pertama ada metode dipping, yaitu pencelupan buah atau sayur langsung ke dalam edible coating. Yang kedua ada pengolesan kuas. Buah dioles edible coating menggunakan kuas secara langsung. Ruang lingkup kajian yang keempat adalah analisis prinsip ekonomi dan keberlanjutan sustainability. Bahan dasar dari edible coating sendiri merupakan pati singkong yang harganya terjangkau dan tentunya berkelanjutan bagi lingkungan karena tidak menggunakan zat kimia berbahaya. Bahan lain yang digunakan dalam proses produksi juga merupakan bahan alami yang aman untuk dikonsumsi seperti serai, gliserol, cuka, dan lemon. Berikutnya ada metode dan teknik pengumpulan data. Metode yang digunakan adalah eksperimen atau percobaan, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, observasi, dan survei. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode eksperimen atau percobaan. Berikut merupakan proses eksperimen untuk menghasilkan produk edible coating. Dengan gambar di sebelah kiri dan di sebelah kanan adalah gambaran hasil dari produk yang telah kami ciptakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, observasi, dan survei. Berikut merupakan contoh hasil survei dari 38 responden yang telah kami buatkan gambar diagramnya. Diketahui bahwa 81,5% responden mengatakan bahwa dalam seminggu mereka bisa 1-2 kali untuk melakukan pembuangan makanan seperti buah dan sayur. Hal ini dapat disimpulkan bahwa diperlukan inovasi untuk memperpanjang masa simpan buah dan sayur seperti edible coating. Teori dasar yang kami gunakan meliputi 4 teori. Yang pertama ada pengertian edible coating, pengertian respirasi pada edible coating, proses pembusukan buah dan sayur, dan kandungan pada pati singkong. Teori pertama adalah pengertian edible coating. Edible coating didefinisikan sebagai lapisan tipis bahan yang dapat dimakan yang diterapkan pada permukaan buah atau sayuran sebagai pelindung alami pengganti lapisan lilin untuk menghalangi hilangnya kelembaban, gas oksigen, dan zat terlalu dari makanan. Teori yang kedua adalah pengertian respirasi pada edible coating. Respirasi sendiri merupakan proses kimia di mana senyawa organik diuraikan dan melepaskan energi. Dalam proses ini terjadi pelepasan karbon dioksida, karbon oksigen, dan pelepasan panas. Menurut Shepard and Carroll tahun 2018.
Teori yang ketiga adalah pembusukan buah dan sayur. Pembusukan yang terjadi pada buah dan sayur merupakan proses alami di mana buah-buahan dan sayuran sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Proses ini menyebabkan penurunan kualitas nutrisi, perubahan tekstur, rasa, dan penampilan. Menurut Rahmawati pada tahun 2023. Berdasarkan pemaparan dari edible coating yang kelompok kami inovasikan, berikut merupakan kesimpulan dan saran. Edible coating berbahan pati limbah kulit singkong mampu memperlambat pembusukan dan menjaga mutu buah serta sayur dengan cara menghambat proses fisiologis dan mikrobiologis. Teknologi edible coating ini aman, mudah digunakan, dan mendukung pengelolaan limbah organik. Untuk penerapannya yang lebih maksimal, perlu dilakukan pengembangan formula, uji pada berbagai komoditas, metode aplikasi yang praktis, edukasi penggunaan, dan pengawasan mutu sesuai dengan standar pangan. Sekian pemaparan materi pada kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.